Folklore kita tahu adalah bagian dari kebudayaan yang diwariskan secara tradisional, mengusung misi mengenalkan ragam budaya Indonesia. Komunitas Sora akan menampilkan paduan musik tradisional kontemporer dengan berbagai tarian dan kesenian khas Nusantara dalam Yeongdong International Folklore Festival di Korea Selatan. Kita ngobrol langsung dengan sang ketua delegasi, ada Yadi Mulyadi. Kang Yadi, Calcina Soyo, kumaha damang? Alhamdulillah, selamat malam. Selamat malam, Kang Yadi. Kita senang banget, kita ikut bangga ketika teman-teman komunitas seniman dari Bandung bisa berpartisipasi dalam acara di Korea Selatan. Tapi buat teman-teman Sora, apa sih arti partisipasi kali ini dalam acara Yeongdong International Folklore Festival di Korea Selatan? Ya, begitu. Terima kasih, selamat malam semuanya buat warga Indonesia. Sebelumnya Sora ini sangat berterima kasih juga bisa berpartisipasi dalam event gelaran ajang bergengsi ini. Ini merupakan satu event yang sudah hampir lama ya, berdiri sejak tahun 70-an. Jadi festival ini bermakna buat Sontar itu salah satunya adalah menjaga identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya khususnya itu. Karena Indonesia itu sangat luas, dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman seni yang begitu luar biasa. Maka dari itu dalam event yang saat ini Sora mencoba membuat suatu kemasan musik Nusantara dari Aceh sampai Papua seperti itu, Mbak. Oke, kalau pemilihan komposisinya, ada musik juga, tadi ada kesenian tari, kita lihat di gladi resiknya ada tari merak. Apa sih sebetulnya yang akan ditampilkan nanti, komposisinya akan seperti apa di panggung Korea Selatan ini? Betul, kebetulan ini malam ini kami sedang ada rapat direktur juga dari setiap negara. Jadi besok itu akan dimulai acaranya. Jadi yang pertama untuk tanggal 6 kita akan mencoba ada semacam parade. Jadi seluruh kontingen dari seluruh negara itu mengelilingi suatu tempat ya, suatu pentas sejauh sampai 1-2 kilometer, membawa bendera Indonesia sampai memainkan yel-yel gitu ya, musiknya. Kemudian untuk tanggal 7 baru kita akan performannya. Itu tanggal 7 kita akan membawakan musik Nusantara yang telah Sora kemas dengan sedemikian rupa, mencoba memainkan musik Nusantara dari Aceh sampai Papua ya, musik dan tari Nusantara. Kemudian untuk tanggal 8-nya kami akan membawakan musik tradisional Jawa Barat. Karena kami berasal dari Jawa Barat, dari Kota Bandung khususnya, kami akan mencoba dengan berbagai genre, ya mulai dari musik kecapi, vokal, ada tari tradisi juga, sampai ke tari Sunda kreasinya juga. Kemudian untuk hari terakhir, kita akan membawakan musik kreasi, ya berupa musik world music. Kebetulan ini juga akan ada gabungan dengan para musisi dunia yang di sini yang bergabung membuat suatu kemasan baru, khususnya di musik modern seperti itu, Mbak. Oke, ada 3 hari, besok sampai dengan Minggu begitu ya, Jumat berarti ya mulainya ya? Jumat sampai dengan Minggu nanti. Betul. Kemudian ada yel-yel, ada pertunjukan dari kita sendiri, dan ada berkolaborasi dengan seniman-seniman lainnya. Bagaimana kemudian proses latihannya? Sulit nggak sih untuk yang tadi yang kreasi, menggabungkan ide kita, bergabung dengan ide orang lain, ide negara lain, gimana tuh Kang? Disitulah kita kan ada ada konsep musik jam session kadang ya. Nah malam ini akan sedang meeting, maka dari malam ini kita akan mencoba disatukan visi misinya seperti apa. Barusan juga setelah kami ngobrolkan juga dengan musisi dari Slovakia salah satunya, mereka berdialog bagaimana masuk kapan gitu ya, konsep yang akan dimainkan. Tapi secara utuh itu Sora yang membuat secara bagan keseluruhannya. Nanti part tertentu mereka itu. Jadi ini suatu kebanggaan buat Sora seperti itu sih. Kang Punten, ada berapa negara jadinya nih yang ikut berpartisipasi dalam event di Korea Selatan ini? Yang ikut event sekarang sih sebetulnya ini yang daftar banyak ya, tapi yang karena ini panggungnya ada yang panggung utama, ada panggung yang biasa-biasa. So yang utamanya itu kita ada yang fixnya ada 5 negara, Mbak. Wow. Ada 5 negara yang masuk di panggung utamanya, panggung besarnya. Namun untuk pesertanya kecil tuh banyak, hampir lebih dari 10 negara yang ikutnya. Tapi itu mereka tidak ikut pentas di panggung utamanya. Oke. Kang Yadi, sebagai seorang seniman nih, kita lihat bagaimana perkembangan industri seni Korea Selatan. Kalau melihat dari yang sekarang akan dijalankan nanti ya, apa sih yang harus kita pelajari dari industri seni dan budaya Korea Selatan? Yang saya perhatikan mereka itu konsisten ya, konsisten. Jadi mereka itu
konsisten semuanya. Mulai dari prosesnya seperti apa, dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah khususnya di Korea Selatan itu sangat mendukung. Mereka itu sampai dibangunkan tempat komunitasnya, alatnya, tempat ekspresinya, mereka semua difasilitasi. Mungkin itu juga yang perlu ditanamkan kepada di negara kita, selain juga dari pemerintah sebagai aware masyarakat gitu ya. Ada juga mungkin peran dari para sponsor utama dari swasta yang melalui dana CSR-nya mudah-mudahan bisa ngebentuk para khususnya generasi muda agar diberikan ruang kreasi untuk berkreasi ya gitu ya tanpa henti gitu, karena Indonesia itu sudah dipandang wah gitu ya oleh negara luar dengan berbagai dan kelebihannya seperti itu. Karena buat negara lain itu kadang-kadang satu negara hanya satu atau dua saja bentuk kesenian seperti itu. Tapi di Indonesia dengan berbagai pulaunya itu banyak ribuan banget. Ini suatu kekayaan yang sangat luar biasa menurut saya yang perlu dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, kalau ngomongin soal dukungan Kang, gimana dukungan pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk mendukung Sora bisa hadir kali ini langsung ke Korea Selatan? Ya, terima kasih. Karena ini jujur Mbak ya, ini eventnya sangat mendadak sebetulnya. Ini persiapan kami hampir 1 bulan ya. 1 bulan kami sudah mencoba ke berbagai pihak melalui pemerintah, melalui ke Kemenpar juga, Kemendikbud dan lain-lainnya. Namun dengan sistem atau regulasi yang diterapkan dari pemerintah, itu akhirnya kami mungkin tahun ini belum ada secara langsung, secara full support dari pemerintah. Kemudian ke depannya itu akan ada support yang lebih besar lagi, yang nyata lagi ya. Untuk saat ini kami supportnya dari beberapa swasta ya yang telah mensupport dari kegiatan Sora ini, khususnya dari ada secara perseorangan juga dan khususnya dari para pembina Sora itu sendiri sebetulnya ini menggunakan dana pribadi yang apresiasi dari para pembina Sora yang begitu cinta gitu kepada kami untuk demi memajukan kebudayaan Indonesia ini biar lebih berbicara di kancah internasional gitu Mbak. Nah ini yang harus didengar pemerintah ya, karena bukan hanya suara dari Kang Yadi, tapi saya yakin ini suara dari seluruh seniman tanah air. Berharap pemerintah Indonesia bisa langsung mendukung mereka begitu ya untuk tadi membanggakan nama Indonesia lagi di luar negeri. Tapi Kang terakhir nih boleh dong bocorin apa nanti mungkin yang spesial yang akan ditampilkan, ada kejutan-kejutan apa gitu di sana? Ya, ini sebetulnya malam ini kita sudah ada dikomunikasikan dengan tim manajemen atau tim kreator dari Korea juga. Jadi ada kejutan-kejutan. Bagaimana caranya di sini ada lagu-lagu Indonesia dimainkan oleh Korea dan lagu Korea dimainkan oleh Indonesia. Ini khusus spesialisnya lebih khusus negara kita aja yang seperti itu, negara lain tidak. Jadi ini suatu kebanggaan banget ya buat kita, buat Indonesia khususnya. Jadi kami sudah melatihkan dengan waktu yang sangat mepet. Kita mungkin ada memainkan lagu-lagu Blackpink seperti itu dan lagu-lagu ya khusus Jawa Barat yang dimainkan oleh style Korea seperti itu Mbak. Jadi ini menurut saya suatu kolaborasi yang menarik antara Indonesia dan Korea. Ya mungkin kedepannya bisa jauh lebih disiapkan jika waktunya ya matang gitu ya seperti itu Mbak. Oke, kalau kata netizen nih bahasa Korea sama bahasa Sunda katanya agak-agak mirip gitu ya pengucapannya. Semoga ini juga bisa jadi kolaborasi ke depannya mungkin ya kalau kita nyanyiin Blackpink nanti orang-orang Korea nyanyiin lagu kita di pagelaran internasional. Kang Yadi Mulyadi, terima kasih banyak. Kita harapkan penampilannya lancar dari Indonesia. Terima kasih sudah membuat bangga. Hatur nuhun, Kang Yadi, selamat malam. Malam Mbak Puspa.